Di sebuah kota kecil di pinggiran, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Sehari-hari ia bekerja sebagai karyawan toko dengan gaji pas-pasan. Walaupun bekerja keras, ia merasa hidupnya begitu-begitu saja. Setiap akhir bulan, gajinya selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan terkadang masih harus berutang. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Andi penasaran. Di jalan tempat ia bekerja, banyak keluarga keturunan Cina yang membuka toko. Mulai dari toko sembako, warung kelontong, hingga grosir besar. Anehnya, meski mereka tampak hidup sederhana, dalam beberapa tahun saja, usaha mereka berkembang pesat. Dari toko kecil, berubah menjadi ruko 2 lantai. Dari satu cabang, bisa menjadi beberapa cabang. Andi sering bertanya dalam hati, kenapa ya orang-orang Cina bisa cepat kaya, sementara banyak orang lain masih berputar di situ-situ saja? Suatu sore, ketika toko tempat Andi bekerja sedang sepi, ia memberanikan diri menghampiri Paman Chen, seorang pedagang tua keturunan Cina yang sudah puluhan tahun membuka usaha kelontong. Toko Paman Chen sederhana, tapi selalu ramai pembeli. Andi pun bertanya, "Paman, boleh saya bertanya sesuatu? Saya sering penasaran, kenapa orang-orang Cina bisa cepat kaya? Apa ada rahasianya?" Paman Chen tertawa kecil, lalu menepuk pundak Andi. "Nak, tidak ada yang instan. Orang sering bilang kami cepat kaya. Padahal kenyataannya, kami membangun kekayaan itu sedikit demi sedikit, dengan kebiasaan yang ditanam sejak kecil. Kalau mau tahu, saya ceritakan rahasianya." Hidup hemat dan menabung. Paman Chen memandang jauh keluar toko. Sejak kecil, anak-anak kami sudah diajarkan menabung. Misalnya, kalau dapat uang 1.000, harus disisihkan 100. Tidak peduli kecil atau besar, yang penting ada yang disimpan. Kami lebih suka menahan gengsi daripada menghamburkan uang. Banyak orang tergoda membeli barang-barang mahal hanya untuk dilihat orang lain. Tapi kami percaya, uang yang disimpan akan tumbuh dan bisa jadi modal. Andi terdiam. Ia teringat dirinya sendiri. Setiap kali gajian, ia lebih dulu membeli pakaian baru, nongkrong bersama teman, atau mengganti handphone, hingga akhirnya uang habis tanpa bekas. Berani berdagang. Paman Chen melanjutkan. Orang Cina percaya, berdagang itu jalan menuju kebebasan. Kami diajarkan mencari keuntungan dari selisih, meski kecil. Lebih baik untung tipis tapi berputar cepat, daripada untung besar tapi jarang laku. Karena itu, kami berani membuka usaha meski dari nol, meski hanya berjualan di pinggir jalan. Kami tidak takut rugi, karena dari rugi itulah kami belajar. Ia menatap Andi dengan serius. Banyak orang takut berdagang karena takut gagal. Tapi kalau tidak pernah mencoba, bagaimana bisa berhasil? Kerja keras dan disiplin. Paman Chen tersenyum sambil menunjuk tokonya. Lihat toko ini, nak. Pagi buta sudah buka, malam masih melayani pembeli. Bahkan ketika orang lain libur, kami tetap bekerja. Itu bukan karena kami serakah, tapi karena kami percaya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kekayaan bukan jatuh dari langit, tapi lahir dari kerja keras setiap hari. 4. Keluarga jadi fondasi. Orang Cina juga terbiasa saling membantu dalam keluarga. Kalau ada yang mau buka usaha, keluarga akan ikut urunan modal. Tidak perlu pinjam ke bank. Kalau satu orang berhasil, ia akan membantu saudara lain. Itulah sebabnya, dalam beberapa tahun, satu keluarga bisa memiliki beberapa usaha. Andi mulai paham. Ia ingat banyak orang di lingkungannya yang saling iri satu sama lain. Kalau ada yang sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan. Pola pikir jangka panjang. Paman Chen menutup nasihatnya dengan kalimat bijak. Kami tidak hanya memikirkan hari ini, kami berpikir 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Karena itu, meski usaha kecil, kami anggap itu pondasi masa depan. Sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi bukit. Mendengar cerita itu, hati Andi bergetar. Ia sadar, ternyata rahasia orang-orang Cina cepat kaya bukanlah karena keberuntungan atau sihir, melainkan karena kebiasaan, disiplin, dan pola pikir yang berbeda. Sejak hari itu, Andi mulai mengubah hidupnya. Ia belajar menabung,
hidup hemat, dan berani mencoba berjualan kecil-kecilan di sela-sela pekerjaannya. Ia menahan gengsi, berhenti membeli barang-barang yang tidak perlu. Perlahan hidupnya berubah. Dari hanya karyawan, ia bisa punya usaha sendiri. Dari hanya mendengar cerita orang sukses, ia mulai merasakan kesuksesan itu. Pesan moral cerita. Rahasia cepat kaya bukan soal etnis atau keberuntungan, tetapi pola hidup hemat, kerja keras, keberanian berdagang, dukungan keluarga, dan berpikir jangka panjang. Siapapun bisa sukses, asalkan mau belajar dan konsisten.